Salam sahabat KBS di mana saja berada. Saat ini Yayasan Karya Bakti Esra Soru sedang mendirikan gedung sekolah dasar di Desa Bioba Baru, Amfoang Barat Daya, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Dengan tujuan memberikan akses pendidikan bagi anak-anak pedesaan yang tinggal jauh dari kota melalui pembangunan gedung sekolah yang diperlengkapi dengan fasilitas belajar mengajar yang layak disertai dengan penanaman nilai-nilai iman Kristiani pada anak. Diharapkan dapat meningkatkan kualitas ilmu, iman, dan moral yang baik pada anak. Karena anak akan mendapatkan pengalaman belajar yang berharga, mampu bersosialisasi, serta mengembangkan diri dalam lingkungan belajar yang kondusif. Karena itu, kami mengundang sahabat KBS sekalian, mari bersama-sama mendukung pembangunan gedung sekolah dasar Bioba ini demi peningkatan kualitas pendidikan dan iman anak-anak kita melalui dukungan doa dan juga dana yang dapat disalurkan melalui rekening berikut ini. Bergabunglah dengan kami untuk mewujudkannya dan membuka pintu ke masa depan yang lebih cerah bagi generasi penerus bangsa dan gereja. Tuhan Yesus memberkati. Pak Esra, dalam pemberitaan Injil, apakah cukup kalau saya memberitakan Injil atau mengenalkan tentang Tuhan Yesus yang ada dalam pengakuan iman rasuli? Bagaimana menurut Bapak Pendeta? Ya, memang kalau kita melihat bagaimana Alkitab, maksud saya adalah bagaimana pengakuan iman rasuli berbicara tentang Yesus, itu sudah cukup lengkap ya. Karena kata-kata pengakuan iman rasuli itu adalah aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal. Nah, berarti itu di sana menjelaskan tentang identitas Yesus, bahwa Yesus itu adalah anak Allah yang tunggal, Tuhan kita. Berarti itu menjelaskan tentang ketuhanan Yesus, ya, yang dilahirkan dari anak darah Maria. Nah, itu bicara tentang kelahiran ajaib Yesus, yang dilahirkan dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, lalu bangkit pada hari yang ketiga, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Ya, jadi sebenarnya kalau mau melihat tentang gambaran tentang Yesus yang dibicarakan dalam pengakuan iman rasul, itu juga memang sudah cukup banyak ya, dan juga itu sangat-sangat penting. Tapi menurut saya itu masih belum cukup dalam rangka penginjilan yang lebih komplit. Mengapa? Karena yang harus dibicarakan di dalam penginjilan itu adalah, pertama itu adalah kesadaran akan dosa. Jadi pihak yang diinjil itu harus menyadari bahwa dia adalah orang berdosa. Nah, itu tidak muncul di dalam pengakuan iman rasuli. Lalu yang kedua adalah dia mesti sadar bahwa dia akan dihukum oleh Allah sebagai orang berdosa. Allah itu adalah Allah yang adil, yang pasti akan menghukum orang-orang berdosa, dan itu tidak nampak di dalam pengakuan iman rasuli. Lalu yang ketiga adalah bahwa dia tidak mungkin diselamatkan dengan cara apapun. Manusia tidak mungkin diselamatkan, manusia berdosa tidak mungkin diselamatkan melalui perbuatan baik ataupun dia berhenti berdosa. Itu tidak bisa menyelamatkan dia. Tidak ada cara di mana manusia dapat meloloskan diri dari hukuman Allah, dan itu tidak muncul dalam pengakuan iman rasuli. Nah, selanjutnya Allah mempunyai jalan keluar terhadap problem dosa, yaitu dengan mengirimkan Yesus. Nah, itu ada di pengakuan iman rasuli, di mana Yesus itu sesungguhnya adalah anak Allah, dia Tuhan kita, dia lahir dari anak darah Maria, dia menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, bangkit, naik ke surga, dan akan kembali menghakimi. Itu bagus. Tapi ingat juga bahwa satu hal yang perlu ditekankan adalah bahwa keselamatan itu adalah orang harus mengambil keputusan untuk menerima Yesus. Dia harus percaya, dan bukan hanya sekedar percaya Yesus adalah anak Allah, Tuhan kita, tapi harus menerima dia sebagai juru selamat dan Tuhan. Dan tuntutan itu tidak muncul di dalam pengakuan iman rasuli. Juga kita bisa melihat bahwa satu konsep penting di dalam penginjilan itu adalah salvation by faith. Orang selamat karena iman. Orang selamat bukan karena dia berbuat baik, bukan karena dia beriman plus berbuat baik, tapi semata-mata karena dia beriman kepada Tuhan. Ya,
beriman kepada Yesus. Dan itu konsep selamat karena iman saja itu tidak muncul di dalam pengakuan iman rasuli. Jadi menurut saya kalau untuk penginjilan memang ada materi yang bagus dari pengakuan iman rasuli, tapi tidak cukup komplit. Selanjutnya kalau misalnya kita mau membuat satu seri pelajaran kristologi, nah menurut saya pengakuan iman rasuli itu cukup memberikan banyak poin bagi kita untuk membahas tentang kristologi, ya. Saya kira kalau saya membahas kristologi dari sudut pandang pengakuan iman rasuli saja itu banyak sekali, mungkin bisa habis 20 seri itu bisa, ya. Nah, misalnya ya kalau bicara tentang pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, itu saja kita sudah bisa bahas. Pada hari yang ketiga itu sudah dibahas panjang, itu bisa. Karena apakah Yesus itu bangkit pada hari yang ketiga atau sesudah 3 hari? Ya, atau 3 hari 3 malam? Nah, itu sudah problem yang patut dibahas itu. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. Yesus itu sebenarnya bangkit sendiri atau dibangkitkan? Ya, apa atau siapa yang menyebabkan dia bangkit? Apa manfaat kebangkitannya? Dan masih banyak hal lagi kalau dibahasnya. Jadi menurut saya ya kira-kira bisa sampai 20 seri kalau kita bahas kristologi yang nampak dalam pengakuan iman rasuli. Karena itu menurut saya lebih baik pengakuan iman rasuli dijadikan sebagai poin-poin dasar dalam pelajaran kristologi daripada untuk penginjilan. Karena ada beberapa aspek penting dalam penginjilan yang tidak nampak di dalam pengakuan iman rasuli. Salam sahabat KBS di mana saja berada. Saat ini Yayasan Karya Bakti Esra Soru sedang mendirikan gedung sekolah dasar di Desa Bioba Baru, Amfoang Barat Daya, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Dengan tujuan memberikan akses pendidikan bagi anak-anak pedesaan yang tinggal jauh dari kota melalui pembangunan gedung sekolah yang diperlengkapi dengan fasilitas belajar mengajar yang layak disertai dengan penanaman nilai-nilai iman Kristiani pada anak. Diharapkan dapat meningkatkan kualitas ilmu, iman, dan moral yang baik pada anak. Karena anak akan mendapatkan pengalaman belajar yang berharga, mampu bersosialisasi, serta mengembangkan diri dalam lingkungan belajar yang kondusif. Karena itu, kami mengundang sahabat KBS sekalian, mari bersama-sama mendukung pembangunan gedung sekolah dasar Bioba ini demi peningkatan kualitas pendidikan dan iman anak-anak kita melalui dukungan doa dan juga dana yang dapat disalurkan melalui rekening berikut ini. Bergabunglah dengan kami untuk mewujudkannya dan membuka pintu ke masa depan yang lebih cerah bagi generasi penerus bangsa dan gereja. Tuhan Yesus memberkati.